Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah Masra untuk pelajaran IPA di kelas 6. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bissolihin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang organ gerak pada hewan. Nah, kalau yang di kesempatan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ gerak pada manusia. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah gerak pada hewan bertulang belakang atau vertebrata, dan yang kedua adalah gerak pada hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Nah, mari kita simak dulu ayat Al-Quran, firman Allah, surah An-Nahl ayat 79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Nah, di ayat Al-Quran ini, ya, surah An-Nahl ini, kita mengambil pelajaran bahwa di sekitar kita banyak sekali ciptaan Allah. Kita sebagai manusia, ciptaan Allah, kemudian ada tumbuh-tumbuhan dan ada hewan. Nah, di ayat ini hewan yang dibicarakan adalah tentang burung yang bisa terbang. Coba bandingkan tubuh Ananda dengan burung. Apakah Ananda bisa terbang seperti burung? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena kita tidak punya sayap. Nah, disitulah kekuasaannya Allah. Allah menciptakan burung yang bisa terbang di angkasa atau terbang di langit. Nah, kita dapat mengambil pelajaran itu untuk menambah keimanan kita. Semoga menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, karena kita selalu melihat di sekitar kita, melihat kekuasaan Allah, melihat kebesaran Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa mampu atau kita mampu menyebutkan cara hewan bergerak. Yang kedua, kita mampu menjelaskan gerak pada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan gerak pada hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah gerak pada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Cara bergeraknya ditentukan oleh tempat hidupnya. Cara bergerak hewan yang pertama adalah melompat seperti kelinci, kemudian terbang seperti burung, berenang seperti ikan, dan merayap seperti kadal. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang kelinci. Kelinci hidup di darat. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Tungkai di sini maksudnya adalah alat geraknya. Nah, perhatikan di gambar, ini adalah gambar rangka atau tulang pada kelinci. Nah, perhatikan tulang kaki belakangnya lebih besar dan panjang dibandingkan dengan tulang kaki depannya atau tungkai kaki depan. Nah, hal inilah yang menyebabkan kelinci bisa bergerak dengan cara melompat. Hewan yang selanjutnya adalah
katak. Katak memiliki tungkai belakang yang panjang dan otot yang kuat sehingga bergerak dengan cara melompat. Perhatikan di gambar. Nah, di gambar yang gambar tulang atau rangkanya diperlihatkan tulang kakinya atau tungkai bagian belakangnya lebih panjang dibanding dengan tungkai atau alat geraknya pada bagian depan. Nah, di gambar berikutnya yang dilingkari merah itu sangat jelas ya bahwa tungkai pada bagian belakang memiliki otot yang kuat dan panjang atau tulang yang panjang dibandingkan pada tungkai pada bagian depan. Nah, pada tungkai katak terdapat selaput renang yang berguna untuk berenang jika berada di dalam air. Jadi di sela-sela jarinya, jari-jari tungkainya atau jari-jari alat geraknya itu terdapat selaput. Nah, selaput inilah yang memudahkan katak untuk berenang di dalam air. Jadi Maha Kuasa Allah menciptakan katak yang bisa hidup di dalam air dan bisa juga hidup di darat. Hewan selanjutnya adalah burung. Nah, burung bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke bawah sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas dan terbang di udara. Nah, di gambarnya diperlihatkan tulang sayap ya, diperlihatkan tulang sayap. Nah, sayap burung memiliki susunan rangka yang ringan dan otot yang kuat untuk memudahkan burung pada saat terbang. Yang keempat adalah kadal. Kadal bergerak dengan cara merayap. Alat gerak kadal berupa 4 kaki yang terletak di tubuh samping. Nah, kaki kadal berguna untuk menopang seluruh tubuh kadal. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu ikan. Ikan memiliki sirip untuk berenang. Sirip ikan berfungsi sebagai alat kemudi. Pada sirip ikan terdapat jari-jari sirip. Di gambar diperlihatkan ada sirip ekor, sirip punggung, sirip belakang, sirip perut, dan sirip dada. Ada yang punya ikan di rumah, pelihara ikan di akuarium atau di kolam, bisa langsung dilihat ya ikannya. Oh, itu cara bergeraknya dengan menggerak-gerakkan siripnya. Nah, itu tadi tentang gerak pada hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang gerak pada hewan yang tidak bertulang belakang atau disebut juga sebagai avertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Avertebrata memiliki rangka luar atau eksoskeleton, yaitu rangka yang terletak di bagian luar tubuh. Rangka luar berfungsi untuk melindungi dan sebagai pembentuk tubuh hewan yang bertubuh lunak. Contoh avertebrata adalah belalang, cacing tanah, bekicot, dan bintang laut. Ada yang pernah lihat semua contoh hewan ini? Atau ada yang baru lihat satu? Bekicot misalnya, atau cacing tanah? Nah, belalang, jadi yang pertama kita bahas adalah dari hewan avertebrata ini adalah belalang. Belalang termasuk ke dalam kelompok serangga. Bersama kupu-kupu, serangga juga, semut juga serangga. Nah, alat gerak belalang berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. 3 pasang kaki berarti berapa jumlahnya, soleh-soleha? Ada 6 ya, 3 pasang, jadi ada 6 alat geraknya. Belalang bergerak dengan cara terbang karena belalang mempunyai sayap dan juga bisa melompat. Hewan avertebrata yang kedua yang kita bahas adalah cacing tanah. Cacing tanah memiliki otot pada tubuh. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu
otot yang memanjang dan otot yang melingkar. Nah, gerak kedua otot tersebut membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Kemudian yang ketiga adalah bekicot. Bekicot bertubuh lunak. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang dari bahan kapur yang kuat. Alat gerak bekicot adalah otot yang disebut kaki perut. Alat gerak tersebut menggunakan lendir untuk memudahkan pergerakannya. Nah, seperti pada gambar ditunjukkan ada foot. Foot ini maksudnya adalah kaki perut. Kaki perut merupakan otot yang di luarnya terdapat lendir untuk memudahkan pergerakan. Kemudian ada shell. Shell itu maksudnya adalah cangkang. Jadi cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari bekicot. Kemudian ada tentakel. Nah, selanjutnya adalah hewan vertebrata bintang laut. Bintang laut berbentuk seperti bintang dengan 5 lengan atau lebih. Seperti pada gambar ada 5 ya lengannya. Nah, bintang laut memiliki rangka luar yang berguna untuk perlindungan. Alat gerak bintang laut adalah kaki tabung. Perhatikan gambar yang kedua ya, gambar yang di bawah itu. Perhatikan yang warnanya ungu. Itu adalah contoh dari kaki tabung ya. Kaki tabung. Kemudian bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Jadi ada 2 gambar yang Ustazah tampilkan. Gambar yang di atas itu adalah gambar bintang laut tampak dari atas. Kemudian gambar yang kedua yang di bawah adalah gambar bintang laut tampak dari bawah. Jadi kalau dibalik, itu gambar yang kedua, maka kelihatanlah kaki-kaki tabungnya. Nah, alhamdulillah demikianlah materi yang Ustazah bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami oleh Allah, dan dengan mengetahui begitu banyak ciptaan Allah itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, insya Allah, amin. Syukron atas perhatian Ananda sekalian. Semoga dimudahkan untuk memahami pelajaran kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya insya Allah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.